Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah ekonomi modern, yaitu krisis ekonomi Yunani. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Yunani, tetapi juga memengaruhi seluruh Uni Eropa, bahkan ekonomi global. Krisis Yunani bukan hanya tentang angka-angka besar, tetapi juga cerita tentang bagaimana kebijakan fiskal, utang, dan kebijakan penghematan bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas kronologi krisis ini, penyebab yang mendasarinya, berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mengatasinya, hingga dampak sosial dan politik yang meluas. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari krisis ini. Kita mulai dengan melihat latar belakang ekonomi Yunani sebelum krisis pecah. Pada tahun 1980-an, Yunani mengalami periode ekspansi ekonomi yang cepat. Pemerintah saat itu menerapkan kebijakan fiskal yang longgar, dengan tujuan untuk memperkuat infrastruktur negara dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, pertumbuhan yang pesat ini datang dengan harga yang mahal. Utang negara yang terus meningkat. Pemerintah Yunani menghabiskan banyak anggaran untuk subsidi, gaji pegawai negeri yang tinggi, dan program pensiun yang sangat murah hati. Sayangnya, sistem perpajakan Yunani tidak cukup kuat untuk mendukung pengeluaran ini. Masalah penghindaran pajak yang merajalela membuat negara tidak mampu memungut pendapatan yang dibutuhkan. Pada awal 2000-an, Yunani mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan setelah mereka bergabung dengan Uni Eropa pada 1981 dan masuk ke zona Euro pada tahun 2001. Masuknya Yunani ke zona Euro memungkinkan mereka meminjam uang dengan suku bunga yang jauh lebih rendah, karena investor menganggap Yunani sebagai bagian dari ekonomi Eropa yang lebih besar dan lebih stabil. Tapi, apa yang terjadi di balik layar berbeda jauh dari apa yang terlihat di permukaan. Selama bertahun-tahun, Yunani menggelembungkan angka-angka ekonomi mereka untuk memenuhi syarat masuk ke zona Euro. Defisit anggaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan, dan pengelolaan fiskal yang buruk ini tidak terlihat oleh dunia internasional selama bertahun-tahun. Kebijakan utang dan manipulasi data ekonomi. Bagian penting dari krisis ini adalah bagaimana Yunani secara konsisten memanipulasi data ekonomi mereka. Sebelum masuk ke zona Euro, Yunani menggunakan berbagai metode akuntansi kreatif untuk menyembunyikan besarnya defisit mereka. Ini bukan hanya dilakukan oleh satu pemerintah saja, tetapi merupakan praktik yang berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan berbagai rezim pemerintahan. Saat Yunani masuk ke zona Euro, mereka menikmati stabilitas baru dan lebih banyak akses ke pasar internasional. Namun, pemerintah terus menjalankan kebijakan belanja besar-besaran, termasuk meningkatkan belanja publik dan menggelembungkan program kesejahteraan sosial. Sayangnya, tidak ada upaya signifikan untuk memperbaiki masalah struktural dalam sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran. Pada saat yang sama, utang Yunani terus membengkak, tapi tidak banyak orang yang menyadarinya. Selama ini, pemerintah Yunani berhasil meminjam uang dengan bunga rendah karena mereka dianggap berada di bawah payung ekonomi Uni Eropa. Investor dari seluruh dunia membeli obligasi Yunani tanpa banyak mempertanyakan risiko yang mereka hadapi. Namun, semua ini mulai runtuh pada 2009, ketika krisis utang Yunani mulai terungkap. Pada tahun 2009, Yunani memasuki periode yang sangat sulit. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri George Papandreou mengungkapkan bahwa defisit anggaran Yunani sebenarnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Defisit Yunani mencapai 12,7% dari produk domestik bruto, PDB, jauh lebih tinggi dari yang diperbolehkan oleh perjanjian zona Euro. Pengungkapan ini mengejutkan pasar internasional dan mengirim gelombang kejutan ke seluruh zona Euro. Peringkat kredit Yunani segera diturunkan oleh lembaga pemeringkat global, membuat biaya pinjaman mereka melonjak. Dengan cepat, Yunani tidak lagi bisa membayar utang mereka tanpa bantuan dari luar. Ini adalah titik di mana krisis Yunani benar-benar dimulai. Negara ini berada di ambang gagal bayar utang, default.
yang akan memiliki dampak buruk tidak hanya pada Yunani, tetapi juga pada stabilitas keuangan Eropa secara keseluruhan. Yunani akhirnya meminta bantuan dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional, IMF, yang pada tahun 2010 menyetujui paket bailout besar untuk menyelamatkan negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang paket bailout dan kebijakan penghematan. Uni Eropa, bersama dengan Bank Sentral Eropa dan IMF, menyusun paket bailout pertama untuk Yunani pada 2010 dengan total 110 miliar euro. Namun, bantuan ini datang dengan syarat yang sangat berat. Yunani harus menerapkan kebijakan penghematan yang ketat, termasuk memotong gaji pegawai negeri, mengurangi tunjangan pensiun, menaikkan pajak, dan memangkas belanja publik. Kebijakan penghematan ini segera menyebabkan protes besar-besaran di seluruh Yunani. Rakyat Yunani merasa tercekik oleh kebijakan ini karena standar hidup mereka menurun drastis. Pengangguran melonjak, terutama di kalangan anak muda, di mana tingkat pengangguran mencapai lebih dari 50%. Demonstrasi dan kerusuhan mewarnai jalanan Athena dan kota-kota lainnya, mencerminkan frustrasi besar dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Meski paket bailout pertama berhasil menstabilkan utang Yunani dalam jangka pendek, itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang mendasar. Pada 2012, Yunani menerima bailout kedua sebesar 130 miliar euro, kali ini dengan persyaratan penghematan yang lebih ketat dan restrukturisasi utang yang lebih mendalam. Namun, kebijakan penghematan yang diterapkan tidak berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, dan Yunani terus mengalami resesi berkepanjangan. Dampak sosial, politik, dan budaya krisis. Krisis ini tidak hanya menghancurkan ekonomi Yunani, tetapi juga membawa dampak sosial dan politik yang sangat besar. Standar hidup masyarakat Yunani turun drastis, dan banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka. Krisis ini menciptakan generasi muda Yunani yang kehilangan harapan, di mana banyak dari mereka terpaksa meninggalkan negara untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dari sisi politik, krisis ini memicu munculnya partai-partai politik baru yang menentang kebijakan penghematan dan bailout internasional. Pada tahun 2015, Partai Syriza yang berhaluan kiri radikal memenangkan pemilu dengan janji menolak kebijakan penghematan dan menegosiasikan ulang syarat bailout dengan Uni Eropa. Pada saat itu, Yunani bahkan sempat menggelar referendum di mana mayoritas rakyat menolak persyaratan bailout. Namun, setelah negosiasi panjang dan penuh tekanan, pemerintah Yunani akhirnya harus menerima syarat bailout tambahan, karena risiko gagal bayar utang akan menghancurkan ekonomi negara lebih jauh. Meski begitu, rakyat Yunani merasa dikhianati oleh para pemimpin politik mereka, dan rasa frustrasi terhadap lembaga-lembaga internasional semakin membesar. Selanjutnya kita membahas tentang pemulihan lambat dan tantangan masa depan. Meski Yunani akhirnya keluar dari program bailout pada tahun 2018, pemulihan mereka berjalan sangat lambat. Pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan muda. Investasi asing sulit didatangkan, dan beban utang masih sangat besar, mencapai lebih dari 180% dari PDB mereka. Dalam dekade setelah krisis, Yunani harus menghadapi tantangan untuk membangun kembali kepercayaan dari investor internasional dan rakyatnya sendiri. Meski ada beberapa tanda pemulihan ekonomi, banyak yang masih pesimis tentang prospek jangka panjang Yunani. Beberapa kebijakan reformasi telah diterapkan, namun pertumbuhan ekonomi tetap lambat dan ketidakstabilan politik masih membayangi. Dari krisis Yunani, kita dapat belajar banyak tentang pentingnya transparansi fiskal, disiplin anggaran, dan dampak jangka panjang dari utang yang tidak terkendali. Ini adalah contoh jelas bagaimana kebijakan yang salah dan manajemen utang yang buruk bisa menghancurkan ekonomi negara. Krisis ini juga memberi kita pelajaran tentang bagaimana penghematan berlebihan bisa memperburuk krisis jika tidak disertai dengan kebijakan pertumbuhan. Masyarakat Yunani menanggung beban yang sangat besar, dan dampak sosial politik dari krisis ini akan terasa selama bertahun-tahun ke depan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini agar krisis serupa tidak terulang di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.